Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup B mata kuliah Komunikasi Massa. Di sini kami akan membahas tentang Use and Gratification Theory. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Teori Use and Gratification adalah teori sosiologi tentang penggunaan media massa oleh khalayak yang merupakan teks atau gambar baik yang berbunyi maupun bergerak berupa tulisan atau audio visual yang disiarkan atau yang disebut sekarang di-share, di-posting atau di-forward. Dan mereka yang melakukan itu mendapatkan keuntungan sejumlah kepuasan. Kemudian dalam teori use and gratification ditekankan bahwa audiens itu aktif untuk memilih mana media yang harus dipilih untuk memuaskan kebutuhannya. Untuk tokoh teorinya ada 3. Yang pertama ada Elubu Katz, yang kedua ada J.G. Blumer, yang ketiga ada Michael Churivich. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Ya, sekarang bersama saya Fizul Meza Kusuma akan menjelaskan tentang latar belakang Uses and Gratification Theory. Uses and Gratification Theory merupakan salah satu dari teori komunikasi massa. Melihat audiens dari proses komunikasi massa sebagai individu yang aktif, selektif, dan memiliki tujuan tertentu terkait dengan terapaan media kepadanya. Ya, begitulah latar belakang dari Uses and Gratification Theory. Menurut Katz, Gorevich dan Haas, seperti dikutip Onong Ujjana Effendi dalam bukunya yang berjudul Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, model uses and gratification memulai dengan lingkungan sosial yang menentukan kebutuhan kita. Lingkungan sosial tersebut meliputi ciri-ciri afiliasi kelompok dan ciri-ciri kepribadian. Kebutuhan individual dikategorikan sebagai yang pertama, cognitive needs, yakni kebutuhan kognitif, kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan informasi, pengetahuan, dan pemahaman mengenai lingkungan. Kebutuhan ini didasarkan pada hasrat untuk memahami dan menguasai lingkungan, juga memuaskan rasa penasaran kita dan dorongan untuk penyelidikan kita. Yang kedua, affective needs, yakni kebutuhan afektif, kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan pengalaman-pengalaman yang estetis, menyenangkan, dan emosional. Yang ketiga, personal integrative needs, yakni kebutuhan pribadi secara integratif, kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan kredibilitas, kepercayaan, stabilitas, dan status individual. Hal-hal tersebut diperoleh dari hasrat akan harga diri. Yang keempat, social integrative needs, yakni kebutuhan sosial secara integratif, kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan kontak dengan keluarga, teman, dan dunia. Hal-hal tersebut didasarkan pada hasrat untuk berafiliasi. Yang kelima, escapist needs, yakni kebutuhan pelepasan, kebutuhan yang berkaitan dengan upaya menghindarkan tekanan, ketegangan, dan hasrat akan keanekaragaman. Dalam teori uses and gratification diaplikasikan pada motif pengguna dalam memanfaatkan media internet sebagai media komunikasi baru untuk memenuhi kebutuhan informasi, hiburan, dan identitas personal. Uses and gratification dilandasi pada asumsi-asumsi antara lain. Yang pertama, penggunaan media pada akhirnya untuk mencapai suatu tujuan. Khalayak menggunakan media massa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dengan sifat yang spesifik. Kebutuhan ini berkembang dengan lingkaran sosial. Yang kedua, khalayak memilih jenis dan isi media massa untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi khalayak terlibat dalam suatu proses komunikasi massa dan mereka dapat mempengaruhi media untuk kebutuhan-kebutuhan mereka secara lebih tepat dibandingkan dengan media yang dapat menguasai mereka. Yang ketiga, di samping media massa sebagai sumber informasi, maka ada pula berbagai sumber-sumber lain yang dapat memuaskan kebutuhan khalayak. Oleh karena itu, media massa harus lebih bersaing dengan sumber-sumber lainnya. Yang terakhir, khalayak mengetahui kebutuhan tersebut dan dapat memenuhinya jika dikehendaki. Mereka juga mengetahui alasan-alasan untuk menggunakan dan memilih media massa. Sedangkan Blumer, seperti yang dikutip oleh Jalaluddin Rahmat, mengatakan bahwa ada tiga orientasi teori uses and gratification, yaitu yang pertama, kognitif, kebutuhan akan informasi, surveillance atau eksplorasi realitas. Yang kedua, diversi, yakni kebutuhan akan pelepasan dari tekanan dan kebutuhan akan hiburan. Dan yang terakhir, identitas personal, yakni menggunakan media untuk memperkuat atau menonjolkan sesuatu yang penting dalam kehidupan dan situasi khalayak sendiri. Teori uses and gratification pada awalnya muncul di tahun 1940 dan mengalami kemunculan kembali
dan penguatan di tahun 1970-an dan 1980-an. Para teoritis pendukung teori uses and gratification berargumentasi bahwa kebutuhan manusia lah yang mempengaruhi bagaimana mereka menggunakan dan merespons saluran media. Sebagaimana dikutip McQuell dalam menunjukkan pengaruh mood seseorang saat memilih media yang akan ia gunakan. Pada saat seseorang merasa bosan, maka ia akan memilih isi yang lebih menarik dan menegangkan, dan pada saat seseorang merasa tertekan, ia akan memilih isi yang lebih menyenangkan dan ringan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam teori ini terdapat 5 jenis kebutuhan khalayak. Yang pertama, kebutuhan kognitif, yaitu kebutuhan untuk memperoleh informasi, pengetahuan, dan pemahaman. Yang kedua, kebutuhan afektif, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan pengalaman emosional, menyenangkan, atau estetis. Yang ketiga, kebutuhan integrasi personal, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan kredibilitas, percaya diri, dan status. Yang keempat, kebutuhan integrasi sosial, yaitu kebutuhan untuk meningkatkan hubungan dengan keluarga, teman, dan sebagainya. Yang kelima, kebutuhan pelepasan ketegangan, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan upaya menghindarkan tekanan, ketegangan, dan hasrat akan keanekaragaman. Saya Muhammad Yusuf Kurniawan, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus uses and gratification theory. Contoh kasus yang paling sederhana, yang pertama, saat kita memilih musik sesuai dengan selera. Saat kita memilih musik, kita tidak hanya mengandalkan mood tertentu, namun kita juga menunjukkan jati diri dan menunjukkan sikap sosial lainnya. Nah, banyak musik yang dapat kita pilih dan kita pilah yang bisa menunjukkan spesifikasi tertentu yang dapat memenuhi keinginan kita atau kebutuhan kita. Nah, itulah yang dinamakan uses and gratification theory. Contoh kasus yang kedua adalah penerimaan media-media baru. Nah, sebagai contoh saya ambil adalah Line, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan masih banyak lainnya. Saya mengambil sampel demam K-pop yang melanda Indonesia, dan kebanyakan adalah para remaja cewek. Nah, di sini pasti mereka akan memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperoleh informasi terupdate tentang idolanya, ataupun untuk berkomunikasi antar sesama fans. Nah, berdasarkan informasi yang mereka dapatkan, itulah yang akan membuat kepuasan atau memenuhi kepuasan dalam diri mereka. Nah, itulah yang dinamakan dengan uses and gratification theory. Terima kasih. Kesimpulan dari kelompok kami, teori uses and gratification adalah salah satu teori komunikasi massa yang dimana titik berat penelitian dilakukan pada pemirsa atau khalayak sebagai penentu pemilihan pesan dan media. Uses and gratification atau dalam bahasa Indonesia, kegunaan dan kepuasan adalah sekelompok orang atau orang itu sendiri dianggap aktif menggunakan media sebagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Teori ini dikemukakan oleh L.U. Katz, J.G. Plumber, dan Michael Gerovich yang menyatakan bahwa pengguna media memainkan peran yang aktif dalam memilih dan menggunakan media. Pengguna media menjadi bagian yang aktif dalam proses komunikasi yang terjadi serta berorientasi pada tujuan dalam media yang digunakan. Kebutuhan khalayak yang berkaitan dengan media yaitu kebutuhan kognitif, kebutuhan afektif, kepribadian serta integratif, kebutuhan sosial secara integratif, dan kebutuhan pelepasan ketegangan. Sekian pemaparan penjelasan teori uses and gratification dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.